Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan tentang berbagai tema yang berkaitan dengan dunia usaha dan juga dunia industri. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu tema yang berkaitan dengan bisnis retail, yang mana bisnis retail ini merupakan suatu kegiatan usaha yang melibatkan transaksi penjualan barang ataupun jasa kepada konsumen dalam jumlah satuan ataupun eceran untuk dikonsumsi pribadi dan tidak diperjualbelikan kembali. Bisnis retail itu sendiri memiliki beberapa fungsi, yang mana fungsi yang pertama dari bisnis retail adalah untuk memudahkan konsumen untuk mendapatkan barang. Tanpa adanya retail, maka konsumen tentu akan mengalami sedikit kesulitan dalam mencukupi kebutuhan sehari-harinya, yang ini disebabkan karena harus membeli langsung dari produsen. Ini adalah fungsi dari bisnis retail yang pertama. Kemudian fungsi dari bisnis retail yang kedua yaitu memberikan keuntungan bagi produsen dan grosir. Seorang pengecer biasanya akan membeli barang dari produsen dalam jumlah yang cukup banyak. Oleh karenanya, dari pendapatan penjualan tersebut akan diterima sejumlah dana. Nah, dana tersebut dapat dijadikan modal kembali untuk diputarkan dalam proses produksi. Ini adalah fungsi dari bisnis retail yang kedua. Nah, bisnis retail itu pun memiliki beberapa klasifikasi, yang mana klasifikasinya ini, yang pertama itu berdasarkan kepada produk yang dijual. Dengan mengacu pada produk yang dijual ini, bisnis retail itu dibagi menjadi 3 jenis. Jenis yang pertama yaitu produk retail, yang mana ini menjual barang seperti misalnya toko mainan atau toko-toko yang lain. Kemudian yang kedua adalah service retail. Ini menawarkan berbagai jasa, misalnya jasa untuk servis kendaraan. Dan yang ketiga yaitu non-store retail. Biasanya ini ditujukan untuk memasarkan barang dengan menggunakan media tertentu. Ini merupakan klasifikasi bisnis retail yang pertama, mengacu pada produk yang dijual. Kemudian yang kedua yaitu berdasarkan pada lokasi penjualan.
para pelaku usaha yang memiliki akses langsung, utamanya ke jalan-jalan besar, maka akan masuk dalam jenis retail strip mall atau yang masuk dalam lahan komersial. Ini berdasarkan pada lokasi penjualan. Kemudian yang ketiga itu mengacu kepada kepemilikan. Apabila kita mengacu pada aspek kepemilikan ini, maka bisnis retail pun itu masih terklasifikasikan menjadi beberapa jenis lagi. Yang pertama, itu adalah retail mandiri. Seperti halnya warung, kemudian ada toko dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah waralaba atau lebih sering kita menggunakan istilah franchise. Dan yang ketiga yaitu kelompok usaha. Misalnya department store yang terikat dalam satu manajemen. Ini adalah klasifikasi bisnis retail dengan mengacu pada aspek-aspek tertentu. Mulai dari produk yang dijual, kemudian ada lokasi penjualan, dan yang terakhir adalah mengacu kepada kepemilikannya. Lantas, para pelaku usaha, utamanya bisnis retail, itu tentu memiliki beberapa tujuan. Tujuan dari dibukanya bisnis retail ini yang pertama, itu adalah dalam rangka menyediakan berbagai pilihan barang sesuai dengan keinginan dari pembeli. Kemudian tujuan yang kedua dari bisnis retail ini adalah menjadi penghubung antara distributor dengan konsumen. Dan tujuan yang ketiga yaitu menawarkan produk, utamanya barang, dalam ukuran unit yang lebih kecil agar konsumen dapat mencukupi kebutuhannya. Itu tadi yang berkaitan dengan tujuan dari dibukanya bisnis retail ini. Selanjutnya, ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi keberlangsungan dari bisnis retail ini. Faktor-faktor tersebut itu yang pertama adalah lokasi usaha. Ini merupakan faktor yang sangat berpengaruh atas keberlangsungan suatu bisnis retail. Untuk aspek lokasi usaha ini pun masih dapat difokuskan lagi pada hal-hal yang lebih spesifik, yaitu tentang pertama, fasilitas umum. Lokasi bisnis retail yang berada di dekat sarana transportasi itu biasanya akan jauh lebih menarik daripada yang jauh dari sarana transportasi. Misalnya saja bisnis retail itu dibuka dekat ataupun tidak jauh dari terminal, dari angkutan umum, atau bisa juga yang tidak jauh dari stasiun kereta api. Ini dari aspek fasilitas umum. Kemudian yang kedua menyangkut tentang perizinan. Pelaku usaha juga harus memastikan untuk memilih lokasi yang dalam tanda kutip bukan merupakan yang disengketakan
tentu dengan mempertimbangkan berbagai peraturan yang berlaku. Ini faktor yang tergolong dalam aspek lokasi usaha. Kemudian yang kedua, faktor yang juga mempengaruhi bisnis retail selain lokasi usaha adalah suasana toko. Ini nampaknya sepele, namun ini ternyata sangat-sangat berpengaruh dalam keeksisan suatu bisnis retail. Suasana yang nyaman tentu akan mendorong minat dari calon pelanggan untuk datang ke toko kita. Suasana yang nyaman itu dapat distimulasikan dengan berbagai cara. Misalnya saja di gerai ataupun di toko itu diperdengarkan alunan-alunan musik yang tentu harus disesuaikan dengan konsumen yang hendak disasar. Atau bisa juga dengan mengatur tata lampu ataupun lighting dari toko. Ini tentu akan sangat berpengaruh kepada bagaimana konsumen itu merasa nyaman ataupun tidak selama berada maupun mereka meninggalkan toko kita. Kemudian yang ketiga, selain suasana toko adalah harga yang tepat. Di mana jika suatu toko menawarkan suatu produk ataupun berbagai produk dengan harga yang mahal, maka calon konsumen besar kemungkinannya untuk berpindah ke toko-toko yang lain, di mana toko-toko lain tersebut menerapkan harga yang lebih murah. Ini adalah berbagai faktor yang dapat mempengaruhi keberlangsungan suatu bisnis retail. Yang pertama tadi sudah kita sebutkan, yaitu lokasi usaha. Kemudian yang kedua adalah suasana toko, dan yang ketiga adalah harga yang tepat. Selanjutnya, mungkin di antara kita masih cukup mengalami kegamangan tentang perbedaan antara retail dengan grosir. Dalam kesempatan ini kita akan mencoba untuk menelaah kembali tentang perbedaan antara retail dengan grosir ini. Perbedaan yang pertama itu letaknya ada pada aspek jumlah produk. Yang mana dalam aspek jumlah produk ini, pedagang grosir pada umumnya akan menawarkan barang dalam jumlah yang cukup besar. Hal ini tentu akan membuat mereka dapat menjual produknya ke pengecer dengan harga yang lebih murah daripada harga jual eceran. Sedangkan dalam bisnis retail, para pelaku usaha bisnis retail ini akan menjual produknya kepada konsumen dalam jumlah yang relatif kecil, tetapi dengan harga yang sedikit lebih mahal. Ini adalah perbedaan antara bisnis retail dengan grosir ditinjau dari aspek jumlah produknya. Kemudian yang kedua, ditinjau dari harga produk. Yang mana harga produk di gerai-gerai ataupun toko-toko retail
biasanya akan lebih tinggi ataupun lebih mahal bila dibandingkan dengan harga grosir. Hal ini dikarenakan biaya tambahan yang lebih tinggi manakala menjual barang ke konsumen. Seperti misalnya mereka harus mengeluarkan biaya untuk tenaga kerja. Kemudian juga harus mengeluarkan biaya untuk menyewa toko dan sebagainya. Ini adalah untuk pebisnis retail. Sedangkan untuk pedagang grosir, ini tidak perlu lagi mempertimbangkan hal-hal tersebut. Sehingga harga produk-produk mereka itu dapat relatif lebih murah jika dibandingkan dengan di gerai-gerai ataupun toko-toko retail. Ini adalah perbedaan antara bisnis retail dengan grosir ditinjau dari aspek harga produknya. Kemudian yang ketiga, perbedaannya terletak pada interaksi dengan pelanggan. Yang mana penjual grosir itu tidak berinteraksi secara langsung dengan pelanggan akhirnya atau end usernya. Mereka akan mendistribusikan dagangannya pada toko-toko retail, yang mana toko-toko retail tadi akan menjualnya kembali ke konsumen akhir. Ya, perbedaan yang memang sangat dapat dirasakan antara bisnis retail dengan grosir. Selanjutnya, mungkin kita penasaran dengan yang namanya bisnis retail ini. Bila kita mengacu kepada contoh nyata yang ada di lingkungan kita. Bisnis retail ini banyak sekali para pemainnya. Misalnya saja yang pertama itu dalam bentuk warung ataupun toko. Biasanya warung ataupun toko ini letaknya tidak jauh atau bahkan berada di dalam lingkungan pemukiman itu sendiri ataupun perumahan. Barang-barang yang ada atau dijual itu dapat dibeli dalam jumlah satuan. Ini contoh dalam bentuk warung ataupun toko. Kemudian yang kedua itu adalah retail mobile, di mana retail mobile ini merupakan bisnis retail yang menggunakan media ponsel untuk melakukan berbagai transaksi, mulai dari pembelian sampai kepada penjualan. Utamanya penjualan langsung ataupun pengiriman yang bisa dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu pihak kurir. Ini adalah retail mobile. Kemudian yang ketiga itu ada minimarket, di mana minimarket ini menawarkan berbagai macam barang dengan stok ataupun persediaan yang lebih beragam. Biasanya untuk minimarket ini familiar sekali dengan aktivitas-aktivitas pemberian promo. Nah, ini tentu juga sangat familiar dengan lingkungan kita. Kemudian yang keempat itu ada retail khusus, di mana retail khusus ini mengkhususkan diri dalam satu jenis produk saja. Misalnya saja di pasaran ataupun di dunia bisnis itu ada yang namanya gerai bata. Ini mereka khusus untuk menjual produk-produk yang dikeluarkan oleh produsen bata. Ini retail khusus. Kemudian berikutnya ada department store.
di mana department store ini merupakan suatu toko yang cukup besar yang di dalamnya membagi menjadi beberapa kategori. Misalnya untuk pakaian, kemudian ada juga makanan dan minuman, kemudian juga ada peralatan rumah tangga, ada kosmetik dan sebagainya. Ini adalah department store. Nah, ini tadi pembahasan singkat kita tentang bisnis retail. Mudah-mudahan ini akan membawa manfaat bagi kita semua, dan kita akan melanjutkannya dengan membahas berbagai tema yang tidak kalah menariknya pada sesi-sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Terima kasih juga untuk terus mengikuti channel ini. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, silakan klik di layar Anda untuk like, komen, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe.